Wow, 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 amazing, luar biasa. Jadi kalau saya perhatikan di Indonesia itu ada banyak pengemis online. Bahkan menurut keyakinan saya, Reza Arab itu adalah pengemis online, guys. Wow, 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 wow. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau saya perhatikan, Reza Arab itu sangat suka yang namanya live streaming di YouTube. Kalau misalnya mengatakan, oh biasa kok ya orang live streaming di YouTube bisa, tapi kalau orangnya miskin ya nggak jadi masalah gitu ya. Maksudnya kalau memulai karir nggak jadi masalah, tapi kan ini kan sudah terkenal, Reza Arab itu sudah terkenal gitu ya. Kemudian dia sudah punya banyak duit gitu ya, tapi masih ngemis-ngemis di online. Itu menurut keyakinan saya, guys. Jadi Reza Arab itu pengemis online, guys. Itu menurut keyakinan saya pribadi. Mohon maaf bagi yang nonton video nih, kalau misalnya ada ngefans sama Reza Arab, yang saya kritik itu bukan masalah pribadinya, tapi ini mengajarkan ketidakbaikan bagi generasi bangsa. Jadi Raja Arab itu bikin semacam live streaming gitu ya, terus gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan di rumahnya gitu ya, ya di ruang tengah gitu ya. Mereka ngobrol-ngobrol di sana, lalu mereka dapat duit ratusan juta gitu ya. Enak banget ya hidupnya, cuma ngobrol-ngobrol tapi dapat duit ratusan juta. Ini tidak mendidik, guys. Kecuali misalnya mereka ya melakukan karya, misalnya nih katakanlah misalnya mereka melakukan karya misalnya menulis, yang mereka mengajari kita menulis, yang mengajari kita untuk keterampilan gitu, apalah gitu ya. Tapi kan dia tidak mengajarkan apa-apa tuh. Emang Raja Arab mengajarkan apa gitu? Gak ada kan? Waktu dia live stream itu gak ada. Apa yang kita dapat? Gak ada. Tapi permasalahannya kenapa banyak orang yang sahur Raja Arab gitu? Dia kan sudah kaya gitu, ngapain harus sahur lagi? Yang membutuhkan itu banyak, guys. Yang lebih membutuhkan itu banyak ya. Ada di luar sana itu orang miskin beneran gitu. Ya bukan karena malas, tapi karena keadaan dia miskin gitu ya. Mungkin dia biaya keluarganya, mungkin dia sakit-sakitan dan sebagainya. Itu yang perlu kita bantu, guys. Bukan orang kaya seperti Raja Arab gitu, artis gitu. Dia kan punya koneksi kan. Masa kita ngebantu gitu? Ya, menurut saya Raja Arab ini ya pengemis online ya. Ini ya menurut keyakinan saya itu adalah pengemis online yang sangat-sangat kuno sekali kalau saya perhatikannya, yang sangat-sangat lebay sekali kalau saya perhatikan. Dan kalau saya perhatikan Reza Arab itu ya, mohon maaf bagi yang nonton videonya, Reza Arab ini sebenarnya baik ya orangnya, kalau saya perhatikan, tapi kadang berlebihan juga gitu ya, kadang lebay juga ya. Kalau dia membantu orang lain itu, ya pura-pura lupa gitu ya, biar wow gitu, biar klimaks gitu ya, biar endingnya bagus gitu. Hah? Hah? Bisa kamu menggunakan ekspresi seperti itu? Hah? Hah? Gitu. Jadi ini menurut saya pribadi nggak bagus ya untuk mendidik anak-anak muda. Ya harusnya ya kalau saya perhatikan itu ya, Reza Arab ini harus mendidik dong ya, memberikan yang namanya keterampilan ya, edukasi gitu ya, jangan malah mencontohkan yang tidak bagus ya. Sebenarnya bukan hanya Reza Arab sih sebenarnya yang mengemis online ya, seperti Setbor ya, Setbor juga ya. Ya dulu pernah kasus tuh ya, sampai kasus, guys. Ya kasus apa, kasus Judai ya, Judai ya, iklan Judai lah gitu ya. Kemudian sekarang ini juga kalau saya perhatikan tuh satu kampung, guys ya, di daerah Sidebor ini, satu kampung mereka joget-joget nggak jelas gitu. Aduh, jadi seolah-olah ya hidup kita itu nggak jauh dari yang namanya joget-joget gitu. Berpikir dong ya, kenapa negara kita nggak maju gitu? Berpikir dong ya, apa yang kurang dengan negara kita, kenapa kita nggak maju gitu? Harus berpikir rasional gitu ya, menggunakan otak gitu. Apa yang salah gitu? Jangan cuma joget nggak jelas gitu. Itu menurut saya pribadi nggak produktif ya. Harus produktif dong ya. Seperti misalnya ada banyak tuh ya pengemis-pengemis online. Dulu pernah viral tuh ya, seperti misalnya mandi lumpur. Sekarang kan sudah mulai nggak ada ya mandi lumpur ya. Kemudian em, mandi menggunakan gayung ya, ya sama seperti mandi lumpur juga ya. Kemudian macam-macam pokoknya dah. Ada yang mau nyebur gitu ya, joget-joget gitu. Nanti saya nyebur ya, jangan seperti itu, guys ya. Jadi menurut saya pribadi itu harus ada sesuatu yang kita beri gitu, impactnya gitu ya. Saya bukan si paling edukasi ya, tapi kan saya sering bahas gitu ya, baca buku. Saya sebelum
bikin konten itu saya baca buku dulu gitu ya, banyak saya baca buku kemudian saya riset dulu gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan Raja Arab gitu ya, nggak ada riset apa-apa, cuman ngobrol-ngobrol gitu ya, ngomongnya nggak sopan gitu ya. Saya melihat Raja Arab ini ngomongnya kurang sopan gitu ya. Mulutnya, mohon maaf ya, mulut Raja Arab ini masih ya kurang gitu ya untuk eh, eh, budaya kita gitu ya. Biasa aja kalau misalnya dia ngomong seperti itu di tempat tempat dia gitu sama teman-temannya nggak ada masalah. Tapi kan kalau tempat umum kan nggak boleh. Itu terlalu tidak sopan kalau saya perhatikan. Raja Arab ini kan sudah kaya raya ya, sudah banyak duit, ngapain juga ngemis-ngemis di online ya kan. Jadi bagi yang nonton video ini tolonglah ya, jangan ngasih lagi gitu ya sama orang kaya. Kalau ngasih itu ya seperti misalnya orang miskin beneran gitu ya. Saya tuh ya makanya di video saya di channel saya tuh satu lagi, saya tuh bikin video guys, ya video ngasih duit sama orang miskin beneran gitu, bukan orang miskin nggak butuh gitu ya. Orang miskin beneran guys, bukan orang miskin gadungan gitu. Itu kalau saya perhatikan. Ya saya ngasih gitu, bukan cuma ngebaca doang, saya ngasih beneran gitu. Bagian nonton video ini ya, tolonglah gitu ya, culture atau budaya seperti ini jangan di ini guys dilestarikan. Jadi kalau hal seperti ini terjadi di China, maka ini akan dilarang keras guys. Ini akan merusak yang namanya pola pikir anak-anak muda. Di China itu dilarang kayak gini guys. Jadi ini satu hernia sama pemerintah kita. Kenapa yang viral-viral di Indonesia itu yang joget-joget nggak jelas gitu ya? Kenapa tidak seperti di China gitu ya? China itu kan yang viral itu kalau saya perhatikan itu seperti misalnya berkarya bikin sesuatu gitu, edukasi yang ngobrol misalnya ngobrol tentang ya apa aja tentang sejarah gitu ya. Pokoknya edukasi gitu ya, ada unsur edukasinya. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia itu ya kita itu tidak terlalu suka dengan yang namanya edukasi, dan pemerintah juga membiarkan. Harusnya pemerintah kan harus ini dong membatasi konten-konten yang juga-juga nggak jelas gitu ya, sehingga apa, sehingga itu kurang produktif ya. Ya kalau misalnya mengatakan oh itu cuma hiburan, tapi kan permasalahannya kan yang FYP di TikTok saya, di YouTube saya itu ya orang-orang nggak jelas seperti itu. Saya juga ikut imbasnya gitu. Kenapa bisa FYP? Apa alasannya? Ya karena banyak orang yang suka gitu. Jadi kalau FYP lewat di beranda saya itu, saya juga kena imbasnya juga gitu. Saya membayar pajak gitu. Saya berhak speak up dong ya. Jadi orang-orang seperti ini jangan dibantu guys ya, seperti Reza Arab, pengemis-pengemis online, joget-joget nggak jelas gitu. Mohonlah, please lah sama yang nonton video ini. Anda itu harus mensupport konten-konten yang ada value-nya gitu ya, ada nilainya gitu ya. Ya ada nilai tambah, misalnya tutorial gitu ya, cara bikin sesuatu, kemudian edukasi ya, bicara tentang sekularisme, bicara tentang kapitalis ya, bicara edukasi tentang ekonomi, edukasi tentang agama ya, edukasi tentang ilmu pengetahuan, sejarah dan lain sebagainya. Itu yang perlu disupport. Kemudian mengajarkan tentang yang namanya pendidikan ya, itu yang perlu disupport guys ya. Menurut kalian gimana? Apa yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya tolong tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, kerja-kerjaan seperti ini akan terus gitu kalau pemerintah tidak megang algoritma. Jadi algoritma itu sangat penting guys. Algoritma untuk apa? Untuk bikin supaya yang FYP atau yang viral-viral itu bukan dari kalangan SDM rendah gitu ya, harus dikontrol sama pemerintah. Saya setuju ya dengan sistem yang dilakukan oleh China. China itu ya mereka punya Google versi China, kemudian mereka punya FB versi China, mereka punya YouTube seperti China gitu. Sangat luar biasa kalau saya perhatikan. Bukan gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Selain itu kalau saya perhatikan ya, masyarakat kita itu kan sebenarnya malas mikir ya. Kenapa masyarakat itu malas mikir? Karena malas bertanya. Kita itu kan nggak suka dengan pertanyaan. Kalau ada orang yang bertanya, dia nggak sesat gitu. Itu yang kalau saya perhatikan ya. Dia nggak sesat, kemudian
oh, kita itu tidak suka dengan orang yang bertanya itu berat gitu ya. Saya tuh sangat suka dengan pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena saya suka mikir gitu. Bukan berarti saya pemikir ya, tapi saya suka memikirkan hal-hal yang berat gitu ya, seperti filsafat, ya, sekularisme gitu. Jadi di negara maju itu mereka lebih suka dengan hal-hal yang berat gitu, seperti filsafat, sekularisme. Ya kalau ada joget-joget nggak jelas seperti itu, mereka skip biasanya ya. Tapi kalau saya perhatikan di Indonesia itu, ya orang-orang yang joget-joget nggak jelas itu mereka biasanya sangat suka gitu. Apakah ini dipengaruhi oleh IQ? Ya, mungkin ya. Jadi waktu kecil kekurangan gizi ya, sehingga menderita yang namanya stunting. Nah, orang yang menderita stunting inilah sebenarnya yang sering viralkan video-video yang FFP di media sosial kita ya. Jadi kita juga ikut-ikutan, kita kaum intelektual ya, ikut-ikutan gitu. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Boleh dibantah ya, saya tidak mendoktrin yang video ini ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini, salam rasional.